Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khairunisa. Saya dari kelas 11 IPA 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembakaran senyawa hidrokarbon dan dampak beserta cara mengatasinya. Nah, berikut topik yang akan saya bahas. Yang pertama ada pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Yang kedua ada zat hasil pembakaran senyawa hidrokarbon. Dan yang ketiga ada dampak pembakaran dan cara mengatasinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pembakaran. Pembakaran dibagi menjadi dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna menghasilkan karbon dioksida dan air. Reaksi pembakaran sempurna yaitu CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O plus energi. Yang kedua ada pembakaran tidak sempurna, yaitu menghasilkan karbon monoksida, partikulat karbon, oksida belerang, oksida nitrogen, dan air. Reaksi pembakaran tidak sempurna yaitu CH4 plus 3/2 O2 menjadi CO plus 2H2O plus energi. Nah, kemudian ada zat hasil pembakaran senyawa hidrokarbon. Nah, apa saja sih kira-kira zat hasil pembakaran senyawa hidrokarbon? Yang pertama yaitu ada gas karbon dioksida. Yang kedua ada gas karbon monoksida. Yang ketiga partikulat karbon. Yang keempat oksida belerang. Dan yang terakhir yaitu oksida nitrogen. Pertama, saya akan menjelaskan tentang gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini merupakan hasil pembakaran sempurna dari senyawa hidrokarbon. Nah, gas karbon dioksida ini akan semakin meningkat apabila semakin banyak pula jumlah kendaraan dan pabrik. Nah, yang kedua ada gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna senyawa hidrokarbon. Gas hidrokarbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak merangsang. Kemudian ada partikulat karbon. Partikulat karbon dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna pada kendaraan bermotor dan industri. Kemudian ada oksida belerang. Oksida belerang meliputi gas belerang dioksida dan gas belerang trioksida. Gas belerang dioksida memiliki sifat tidak berwarna tetapi berbau sangat menyengat dan dapat menyesakan dada meskipun dalam kadar yang rendah. Yang terakhir ada oksida nitrogen. Gas nitrogen monoksida muncul di udara disebabkan karena gas nitrogen ikut terbakar bersama dengan oksigen pada suhu tinggi. Gas nitrogen monoksida memiliki sifat tidak berwarna, yang pada konsentrasi tinggi juga dapat menimbulkan keracunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak pembakaran. Dampak pembakaran yang pertama yaitu ada hujan asam. Hujan asam disebabkan karena berlebihannya kadar oksida belerang di udara. Ketika ada SO2 di udara, maka ia akan bereaksi dengan air dan O2 yang menghasilkan H2SO3 dan H2SO4. Nah, kedua senyawa ini yang akan menyebabkan adanya hujan asam. Selanjutnya ada pemanasan global. Pemanasan global dihasilkan oleh efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah kondisi di mana matahari terperangkap di atmosfer bumi yang disebabkan oleh adanya gas-gas efek rumah kaca, seperti karbon dioksida dan lain-lain. Kemudian ada gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan ini disebabkan karena adanya partikulat karbon yang masuk ke pernapasan yang akan mengganggu pernapasan. Kemudian ada pingsan. Pingsan ini disebabkan karena gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin, sehingga mengganggu hemoglobin mengikat O2. Kemudian yang terakhir ada iritasi mata. Iritasi mata ini disebabkan oleh kadar gas oksida nitrogen yang tinggi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan cara mengatasi dampak pembakaran. Yang pertama, kita dapat melakukan reboisasi pada hutan gundul. Yang kedua, menggunakan transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi. Hal ini dikarenakan gas karbon dioksida akan lebih berkurang. Kemudian, mengurangi penggunaan AC karena akan mengurangi pemanasan global. Yang terakhir, menerapkan reduce, reuse, dan recycle.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.